Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan pengaruh pelabelan KKB sebagai organisasi terorisme terhadap ideologi Pancasila. Berikut nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Faris Arsyibi Rahmatika, yang kedua ada Valia Diva Karima, yang ketiga Melati Indah, yang keempat ada Muhammad Gulam Abrori, yang kelima ada Nabila Wahyu Ilmi, yang keenam ada Rahmania Nur Azizah, yang ketujuh Syamita Alifia Rahman Susetio, dan yang terakhir Syafira Syaputri. Next. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani ARMS, selaku Rektor Universitas Brawijaya beserta jajarannya, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Bambang Supriyono MS, selaku Dekan Via UB beserta jajarannya, dan yang terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, STMKes IPU ASEAN Eng, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Selanjutnya, saya akan membacakan daftar isi slide pada presentasi kali ini. Yang pertama ada judul, yang kedua anggota kelompok, yang ketiga ada ucapan terima kasih, yang keempat daftar isi, yang kelima definisi terorisme, yang keenam penyebab dan bentuk terorisme, yang ketujuh pasal mengenai terorisme, yang kedelapan ancaman terorisme di Indonesia, yang kesembilan pemberantasan tindak pidana terorisme, yang ke-10 cara pencegahan terorisme, yang ke-11 daftar pustaka, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi terorisme. Teror berasal dari bahasa Romawi yang berarti untuk menakut-nakuti, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teror adalah teror berarti menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Teror merupakan ancaman yang harus dihancurkan karena berbahaya bagi kelanjutan hidup manusia. Terorisme merupakan musuh terbesar bagi umat manusia karena membuat manusia selalu diselimuti oleh ketakutan, tidak nyaman, dan dapat menghancurkan sistem sosial yang ada di Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai pilar bangsa yang seharusnya dapat dipahami oleh seluruh umat bangsa di Indonesia dan khususnya umat Islam di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan. Penyebab terorisme. Penyebab terjadinya terorisme yaitu persepsi terhadap ketidakadilan distributif, prosedural, dan interaksional. Oleh karena itu, kekerasan menjadi pilihan sebagai bentuk perlawanan dan didukung oleh faktor seperti pemaknaan ayat-ayat kitab suci dan adanya komunitas yang memuja radikalisme tersebut. Menurut Jamaluddin Ancok 2008, berpendapat bahwa persepsi terhadap ketidakadilan merupakan faktor penting yang berkorelasi dengan radikalisme yang berujung ke terorisme. Oleh karena itu, kekerasan menjadi pilihan sebagai bentuk perlawanan dan apalagi didukung oleh faktor seperti pemaknaan ayat-ayat kitab suci dan adanya komunitas yang memuja radikalisme tersebut. Selanjutnya yaitu pasal mengenai terorisme. Pengaturan tentang terorisme sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Dalam undang-undang tersebut, pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan mengenai definisi terorisme, yaitu bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan teror atau rasa sakit secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, fasilitas publik, dan gangguan keamanan. Lalu pada pasal 6 dijelaskan mengenai hukum pidana bagi terpidana kasus terorisme, yaitu bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek
Bentuk terorisme. Berbagai jenis atau bentuk terorisme dapat dilihat dari tindakannya maupun dari alasan dilakukannya. Menurut Hakim, bentuk-bentuk gerakan terorisme dilihat dari spiritnya dibedakan menjadi 4 kategori, antara lain semangat nasionalisme, semangat separatisme, radikalisme agama, dan semangat bisnis. Menurut Nasution, bentuk-bentuk tindakan terorisme yaitu seperti peledakan bom, pembunuhan, pembajakan, penghadangan, penculikan, dan penyanderaan, perampokan, pembakaran, dan penyerangan dengan peluru kendali, serangan bersenjata, dan penggunaan senjata pemusnah massal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ancaman terorisme di Indonesia. Salah satunya yaitu kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Aksi teror yang terjadi pada akhir-akhir ini di berbagai daerah seperti aksi KKB Papua dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor dari luar. Aksi KKB Papua bukan sekedar aksi teror semata, akan tetapi pada kenyataannya mereka melakukan tindak pidana terorisme dan juga melanggar hak asasi manusia sebagai dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Selanjutnya, aksi yang dilakukan oleh KKB Papua ini tentunya mengganggu pertahanan dan keamanan Indonesia. Mereka kerap melakukan teror yang berujung kontak senjata di daerah Papua. Pasokan senjata diduga berasal dari luar negeri, dan beberapa merupakan hasil rampasan mereka. Beberapa contoh teror yang dilakukan antara lain seperti penyanderaan Camp Kimberley, teror Bandara Kenyam juga. Tak hanya itu, KKB juga menembaki dan menyandera 31 pekerja proyek Istaka Karya yang tengah membangun jembatan. Kejadian ini tentunya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme. Selanjutnya, pemberantasan tindak pidana terorisme. Pendekatan kebijakan kriminal. Tindak pidana terorisme merupakan fenomena yang telah meresahkan masyarakat dunia, termasuk juga di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia seakan berpacu dengan gerakan terorisme, termasuk di dalamnya separatisme maupun radikalisme dengan ikatan agama tertentu. Telah mengakibatkan ikatan-ikatan sosial menjadi merenggang dan ketentraman muncul, sikap saling mencurigai antar sesama warga negara terjadi. Dalam tataran peraturan perundang-undangan, kelembagaan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Secara kelembagaan, pemberantasan tindak pidana terorisme dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Selanjutnya adalah cara pencegahan dan mengatasi terorisme. Cara mencegah dan mengatasi terorisme itu dapat dilakukan dengan cara menguatkan rasa persatuan dan kesatuan serta memberikan rasa keamanan antar sesama masyarakat Indonesia, yang mana hal itu sesuai dengan sila Pancasila yang ketiga. Dengan adanya kesadaran terhadap nilai-nilai dan sila-sila yang terdapat di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak terdapat hal-hal yang tidak diinginkan atas dasar pengubahan dasar negara Pancasila sebagai ideologi lain yang terdapat di Indonesia. Sehingga karena Pancasila adalah ideologi yang dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Dengan adanya pertahanan dalam persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan sila ketiga Pancasila, maka keamanan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik. Berikut merupakan daftar pustaka yang mendukung untuk pembahasan topik kami. Di laut penuh banyak ikan, di dekat pantai terdapat batu. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Niki Putri Agustin dari kelompok 4. Saya izin bertanya mengenai kasus yang terdapat dalam PPT. Setelah pemerintah telah menetapkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, beserta semua yang tergabung di dalamnya sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris, apa yang telah dilakukan oleh aparat keamanan terkait untuk melakukan tindakan-tindakan secara tegas serta cepat tentunya dengan terukur menurut hukum, dan apakah pelabelan KKB sebagai teroris itu efektif dalam penanganan kekerasan di Papua? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan Niki, kami keep terlebih dahulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya.
Iya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naza Amalia Nabila dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 3. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pemberantasan tindak pidana terorisme dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bagaimana menurut kalian sejauh ini kinerja mereka dan apa saja hal-hal yang telah mereka lakukan sejauh ini? Dan mengapa sampai saat ini terorisme masih marak terjadi di Indonesia? Sekian, terima kasih. Untuk kelompok 3 yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Naza. Realisasi dari Peraturan Presiden Nomor 46 Nomor 12 Tahun 2010 yaitu merumuskan, menetapkan, dan mengkoordinasikan atas kebijakan dari program-program nasional untuk mengatasi terorisme dengan penegak hukum lainnya. Selain itu, BNPT juga melaksanakan kesiapsiagaan nasional seperti pencarian dan pelacakan terhadap terduga teroris dan pengamanan terhadap daerah-daerah yang berkaitan tersebut. Menurut kami, hal yang telah dilakukan itu sudah cukup efektif karena pemerintah dan institusi yang bertanggung jawab atas penanggulangan terorisme sudah melakukan hal yang terbaik seperti pemeriksaan terhadap kejadian dan peristiwa yang berkaitan dengan terorisme dan juga melakukan tindak lanjut yaitu berupa penyelidikan. Untuk saat ini, terorisme masih marak terjadi karena masih kurangnya rasa persatuan dan kesatuan, serta saling memberikan rasa aman dan nyaman bagi antar sesama masyarakat Indonesia, yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Izin menambahkan jawaban dari Nabila untuk pertanyaan dari saudari Naza. Terorisme ini masih sering terjadi di Indonesia juga dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor domestik, berupa perlakuan yang tidak adil dari rezim pemerintahan yang berkuasa sehingga masyarakat memberontak atas peraturan yang telah diberlakukan. Yang kedua, faktor internasional, yaitu keterlibatan dari pihak yang memprovokasi oknum-oknum yang berada di Indonesia, bahkan dapat dikatakan dapat memberikan dukungan berupa pasokan senjata. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, faktor kultural, yaitu pemahaman sempit yang dimiliki oleh seseorang dalam menerjemahkan nilai yang telah berkembang di masyarakat sehingga mereka dapat terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin melibatkan mereka. Bagaimana Naza, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih Samita dan Nabila atas jawabannya dapat dipahami. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Niki. Menurut pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Mahfud mengatakan bahwa keputusan pemerintah ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Ia juga telah meminta TNI dan Polri bekerjasama untuk segera melakukan pergerakan menangkap para teroris di Papua tersebut. Dan menurut saya, hal itu benar karena apapun hal yang dapat mengancam pertahanan Indonesia harus segera disingkirkan dari Indonesia. Apakah Niki bisa menerima jawabannya? Baik, sudah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.